Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, karena hari ini kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara offline, maka saya memberikan materi yang dapat kalian pelajari secara mandiri. Sebelum kita memasuki atau membahas atau mendiskusikan materi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali, apa ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai tourist behavior ya, atau perilaku wisatawan. Yang mana perilaku ini dibagi berdasarkan tiga komponen, yaitu perilaku berdasarkan demografi, lalu berdasarkan geografi dan juga psikografis. Nah, untuk materi sebelumnya juga sudah saya berikan tugas ya untuk mengukur pemahaman kalian, yang mana tugasnya sudah dikumpulkan juga ya. Selanjutnya, untuk melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas travel motivation atau motivasi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa saja sih yang menjadi motivasi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata? Baik, jadi teori motivasi yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah teori motivasi dari Maslow. Jadi menurut Maslow ada 5 motivasi dan yang juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi mereka dalam melakukan perjalanan wisata. Baik, jadi kalian bisa lihat di piramida di layar dan juga kolom-kolom di sebelahnya. Jadi kita akan bahas satu-satu mulai dari yang paling bawah ya, yang pertama, yaitu psychological need atau kebutuhan secara psikologis. Jadi menurut Maslow, manusia ini memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Misalnya makan, minum, dan juga tidur. Nah, dalam konteks perjalanan wisata, itu manusia membutuhkan cara untuk rehat sejenak dari rutinitasnya sehari-hari. Jadi kalau kita misalnya bekerja setiap hari atau melakukan aktivitas yang sama setiap hari, tentu akan ada rasa jenuh atau bosan. Jadi untuk menghilangkan rasa jenuh itu atau untuk refresh diri kita sebelum melakukan aktivitas, kita membutuhkan jeda. Nah, dalam jeda ini kita bisa melakukan perjalanan ke tempat yang baru atau belum pernah kita kunjungi, atau juga bisa mengunjungi tempat-tempat yang memberikan kita ketenangan, misalnya dengan melakukan wisata spiritual, wisata religi, ataupun wisata berkunjung ke objek wisata alam. Nah, itu merupakan contoh dari psychological need. Selanjutnya adalah safety need ya, yang mana setiap manusia membutuhkan rasa aman. Nah, kebutuhan akan rasa aman ini juga memotivasi wisatawan dalam memilih destinasi wisata. Tentunya jika kita ingin melakukan perjalanan, kita ingin memastikan bahwa tempat yang kita kunjungi itu aman ya, tidak ada bencana atau tidak merupakan daerah rawan konflik. Atau bisa juga kita memilih objek-objek wisata yang disediakan pemandu. Jadi selama kita berwisata ada yang menemani dan juga ada yang menjelaskan atau memberikan informasi. Selanjutnya adalah social need atau kebutuhan untuk bersosialisasi. Nah, bisa saja ada dua contoh yang bisa dilakukan, bisa melakukan perjalanan wisata dengan keluarga untuk membangun hubungan yang lebih erat, atau bisa juga melakukan perjalanan wisata untuk bertemu dengan orang baru. Jadi kita bisa mendapatkan pengalaman baru atau informasi-informasi baru atau menjalin pertemanan yang baru. Selanjutnya self-esteem atau kepercayaan diri atau harga diri ya. Jadi ada juga orang yang melakukan perjalanan wisata itu karena termotivasi untuk meningkatkan
harga diri atau kepercayaan diri. Misalnya dengan berkunjung ke tempat-tempat yang mewah atau tempat yang sedang viral atau tempat yang instagramable, lalu menunjukkan postingan ataupun pengalaman mereka di media sosial agar dilihat oleh teman-teman ataupun lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Yang terakhir di piramida puncak itu adalah self actualization atau kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Bisa saja termotivasi melakukan perjalanan wisata karena ingin memenuhi mimpi yang selama ini sudah disimpan seperti itu, atau untuk memahami atau mengenal diri lebih jauh. Jadi dalam melakukan perjalanan bisa saja misalnya ingin melakukan perjalanan sendiri, tidak banyak interaksi seperti itu, namun lebih refleksi seperti itu. Jadi apa mungkin yang sudah dicapai, apa yang ingin dilakukan seperti itu. Untuk memahami lebih jauh masing-masing dari motivasi Maslow ini, kita akan lanjut mempelajari lebih dalam dan kalian akan melakukan tugas secara mandiri. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin mereview. Ada yang masih ingat kira-kira apa yang menjadi motivasi untuk memenuhi kebutuhan psikologis dalam melakukan perjalanan wisata? Selanjutnya, apa yang memotivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dengan aman? Lalu, apa yang menjadi motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dengan keluarga? Selanjutnya, apa yang menjadi motivasi wisatawan untuk meningkatkan kepercayaan diri? Yang terakhir, apa yang menjadi motivasi wisatawan untuk menunjukkan aktualisasi diri? Nah, selain pertanyaan-pertanyaan tadi, saya juga akan memberikan kalian tugas mandiri, yang mana nantinya kalian menceritakan pengalaman kalian saat melakukan perjalanan wisata. Nah, seandainya kalian memiliki beberapa pengalaman, cukup diceritakan satu saja yang kalian rasa paling berkesan atau yang masih diingat. Nah, dan apa yang menjadi motivasi kalian dalam melakukan perjalanan tersebut? Jadi cerita kalian itu kalian tuliskan atau kalian buat dalam bentuk PPT atau presentasi yang mana akan kalian presentasikan minggu depan atau pada pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang masih kurang jelas atau ada yang belum paham mengenai tugas yang saya berikan, bisa menemui saya atau menghubungi saya secara langsung. Terima kasih. Jadi sekian materi untuk travel motivation. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugasnya.